Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikrimah Salsabila, saya dari PGMI 1. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PKN. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Oke, jadi langsung saja saya akan membahas materi tentang identitas nasional dan nasionalisme. Pembahasan pertama, A. Hakikat dan dimensi identitas nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada sesuatu atau seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Secara umum, terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan kekhasan suatu bangsa, yakni pertama, pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Ketiga, alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Keempat, tujuan yang ingin dicapai, identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis. Selanjutnya, B. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah, yakni ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Jadi, identitas nasional adalah ciri, jati diri, dan tanda-tanda yang melekat pada suatu negara. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas, yaitu pertama, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kedua, ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa. Adapun beberapa identitas nasional berdasarkan sumber-sumbernya, yaitu dasar negara, wilayah dan kondisi geografis, politik, Indonesia, ideologi dan agama, ekonomi, pertahanan keamanan, demografi, kebudayaan dan bahasa. Selanjutnya C. Unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat adskriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis. Terdapat sekitar 300 dialek bahasa. Kedua, agama. Bahasa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia antara lain yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ketiga, kebudayaan. Kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika moral, baik yang tergolong sebagai ideal atau yang seharusnya atau worldview, maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari atau etos. Keempat, ada bahasa. Bahasa dipahami sebagai sistem lambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, identitas nasional adalah ciri, jati diri, dan tanda-tanda yang melekat pada suatu negara. Kedua, faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas, yaitu ada faktor objektif dan subjektif. Ketiga, unsur-unsur yang mempengaruhi identitas nasional antara lain suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang identitas nasional dan nasionalisme. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.